Saya rasakan sih di keluarga gitu, yang bisnis mungkin kemarin biasanya perang terus tiap hari gitu kan, sama istri gitu kan. Alhamdulillah setelah masuk di MTR ini agak berubah 180 derajat, 60 juta per hari gitu kan. Jadi semenjak gempa itu kan saya pembayaran tuh pakai giro semua gitu, pakai BG kan. Kalau pakai BG kan enak, tinggal tanda tangan, tulis nominal berapa, tanda tangan, kasih ke sales atau supplier, selesai kan gitu. Jadi semenjak adanya gempa kan masalahnya pemasukan kita kan kurang kan. Yang biasa dapat 50-60 juta per hari, dapat jualan paling tidak 3 juta 6 juta per hari. Jadi bagaimanapun banyak dana kita ngendap di bank, kalau tiap hari digerogotin terus kan habis kan. Betul, tabungannya ikut terus. Tabungan habis, ludes semua gitu. Makanya itu seperti yang saya bilang tadi, saya terlalu banyak berbohong sama istri kan. Makanya itu seperti yang saya bilang tadi, saya terlalu banyak berbohong sama istri kan. Masyarakat tanpa riba. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan tekan tombol like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Apa ekspresi istri pada saat bapak di situ kan ya ibaratnya saling minta maaf gitu ya. Perasaan istri sekarang kan bapak bilang kayak pengantin baru gitu ya. Tapi yang pingin kalau saya ceritakan tuh, mungkin nggak akan nggak akan istilahnya finish gitu kan. Gitu. Terlalu banyak cara cerita gitu kan, betul. ternyata terlalu banyak dosa atau yang saya perbuat sama istri gitu. Banyak sekali pengalaman saya yang tentunya dengan tabiat berutang itu gitu. Terjadi karena itu. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah saling memaafkan, sudah menjadi tenang ya. Makanya saya mikirnya kenapa dulu saya ngeyel gitu kan. Tapi alhamdulillah kan ada saja caranya Allah untuk membukakan kita pintu hidayah kan. Dan setelah kita ngikuti kajian di ULC gitu kan, alhamdulillah semua kita ikutin kan gitu. Jadi hidayah itu bukan ditunggu saja di rumah, melainkan harus dijemput gitu. Jadi menurut bapak sendiri di awal MTR itu apa pak yang diberikan, pembelajaran apa yang bapak rasakan manfaatnya? Pembelajarannya terutama apa yang diperbaiki sih dari diri kita sebetulnya di awal? Mindset kita gitu. Mindsetnya itu yang terutama sekali yang saya rasakan gitu. Dan juga akidahnya gitu ya pak. Ya, yang kedua itu yang membuat bapak sekarang semakin yakin berproses. Waktu itu sampai akhirnya memberanikan diri langsung ke Bogor gitu belajar ya. Iya betul, di Desember waktu itu ya Pak. Saya juga ada di sana. Memang saya lihat juga bapak nih semangat antusias sama istri. Alhamdulillah. Apa saja yang bapak alami pada saat prosesnya saat ini kan berproses sekarang ya, sudah dalam kondisi berproses. Itu apa sih yang diajarkan di MTR ya yang bapak pahami saat ini untuk bisa berproses pak, karena kan banyak orang di luar sana pada saat mau proses gitu ya takut sama resiko nanti bahasa negosiasi yang nggak disetujui misalkan, atau ada datangnya tagihan segala macam, nanti orang si abangnya menekan segala macam. Tapi yang bapak rasakan sekarang kan kayaknya tenang-tenang aja nih walaupun masih dalam proses ya, alhamdulillah ya. Karena kita kan sudah dapat ilmunya kan. Gambarannya pak seperti apa sih? Ya, apa yang bapak dapetin? Intinya kan ketenangan kan. Ketenangan, baik. Ya betul, memang kita punya utang kan. Seperti yang kita ketahui kan gitu, utang itu kan harus dibayar. Betul, wajib. Tapi jangan dipikirkan kan gitu. Kalau kita pikirkan kan tanpa stres kita jangan kan. Jangan terlalu fokus di sana maksudnya. Tetap yang namanya utang tuh harus kita bayar kan. Wajib. Bagaimanapun caranya gitu kan. Ya alhamdulillah juga kan, kalau seandainya misalnya laku juga saya punya aset satu aja gitu kan, ya insya Allah lah tertutupi, akan tercover semua lah gitu. Sedangkan banyak di luar sana gitu ya sahabat sekalian, mungkin yang menyaksikan di video ini gitu ya, kalau saya jual aset saya
itu saya nggak punya aset, nggak punya rumah. Itu dulu. Kenapa Bapak yakin? Akhirnya udah deh saya lepasin aja. Itu dulu sebelum saya mengenal MTR kan. Pikirannya sama seperti Iya. itu. Kalau sekarang ya enjoy aja lah. Kenapa? Karena ketenangan itu yang utama kan. Jadi setelah saya mengikuti event SMATR gitu, atau apalagi ikut PBTR yang di Bogor gitu kan. Jadi semua kan diajarkan kita di sana kan. Ya. Jadi bagaimana menghadapi si abang, bagaimana menghadapi leasing gitu kan. Kebetulan juga waktu itu dulu di leasing juga ya lumayan juga gitu. Oh, ada juga di leasing berarti. Iya. Kendaraan. Tapi alhamdulillah sekarang di leasing sudah enggak Selesai. ada. Ya sudah selesai. Oh, dah. alhamdulillah. Big win-nya yang di Iya. leasing sudah selesai. Iya. Alhamdulillah. 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 Iya, jadi keyakinan Bapak akhirnya bisa melepaskan diri, kalau bahasa kita Kemelekatan. Ya, gitu ya. betul. Oke, jadi semakin kita ikhlas di situ, ketenangan itu hadir ya Pak ya? Iya, insyaallah lah. Allah. Mudah-mudahan Pak. Karena alhamdulillah juga diniyah yang kita bangun, yang kita dirikan di sana semakin berkembang sekarang. Justru semakin berkembang. Iya. Masya Allah. Jadi fokus Bapak sekarang membangun itu, Iya. bisnis juga, dan dakwahnya di situ ya Pak. Nah, itu dia yang diutamakan. Jadi kita juga masuk di MTR ini kan ditekankan juga untuk berdakwah kan. Berdakwah. Jadi kita berdakwah bukan saja kita pegang mic di musala atau di masjid, itu namanya kita berdakwah, bukan. Kalau menurut saya kan. Jadi kita mengajarkan atau mengajak orang ke dalam hal kebaikan, itu bagian dari dakwah juga kan gitu. Oke, jadi dakwah ini sebetulnya mengajak. Iya. Lah, lalu ajakan apa yang diajarkan di MTR Pak? Dakwahnya MTR tuh kayak gimana sih Pak? Tentunya kan yang berhubungan dengan utang ngeriba ini gitu kan. Itu yang kita dapatkan gitu di sana. Mengajak orang untuk sadar dari utang riba. Iya. Biasanya Kan seperti pintu masuknya kan lewat sana kan. betul. Iya. Biasanya Jadi kan- Bapak gimana tuh proses dakwahnya, mengajarnya kalau teman-teman di Lombok seperti apa nih Pak? Iya, alhamdulillah. Jadi kebetulan kita kan punya banyak kenalan gitu kan, punya banyak link atau channel lah gitu kan. Jadi ya mana kira-kira teman yang, tapi kan rata-rata kita kalau berangkat dari usaha itu kan rata-rata loh kalau di daerah saya kan. Termasuk juga saya dulu kan. Jadi mindset kita waktu itu, kalau kita ndak pinjam uang di bank, kita ndak bakalan berhasil gitu, ndak bakalan maju gitu. Mindset. Ternyata itu salah gitu. Jadi makanya setelah kita mengikuti pembelajaran di di SMATR atau di PBTR, jadi bagaimana cara kita untuk mengajak teman-teman kita, rekan-rekan kita gitu, untuk bagaimana meninggalkan tabiat buruk berutang. Jadi kalau menurut persepsi saya, pengalaman saya ini yang saya alami kan gitu. Jadi kalau boleh saya mengambil suatu kesimpulan bahwa bagaimanapun level bisnis seorang pengusaha atau pedagang, kalau masih ada hubungannya dengan berhutang, terutama hutang di bank yang ada ribanya gitu, jadi cepat atau lambat kayaknya ndak bakalan berhasil gitu. Justru akan Ya paling enggak misalnya dari dia mulai, atau di tengah-tengah dia di usahanya gitu, atau di puncak usahanya pasti akan jatuh. Karena apa? Karena kebarokahan itu yang enggak ada. Itu yang saya rasakan gitu kan. berkahnya nggak ada. Jadi kalau dulu karena ini tabiat buruk berutang nih kan, kita beli mobil hasil utangan kan, Ya. di leasing gitu kan. Jadi kalau sekarang berubah total gitu. Baik. Jadi intinya lebih baik kita kelihatan biasa-biasa saja atau kelihatan miskin, Tapi timbang pura-pura kaya tapi hasil utangan di bank. Iya betul. Gitu. Karena biasanya ya mohon maaf gitu ya. Iya. Kayak mobil Pak. Kita dibujuknya ayo ambil mobil. Nah itu Ternyata karena kita tuh merasa bangga ditawarin gitu kan. Ya terus terang aja, selama kita usaha tuh berapa kali kita salin mobil gitu kan. Tapi intinya tuh sekarang kita menyesal. Karena apa? Karena ya seperti itu, karena ke dunia uyan itu gitu. jadi ya tadi benar kalau biasanya dibujuk ambil mobil padahal ngutang mobil Pak. Iya. Nggak tenang. Gitu selesai kredit kita jual, ambil lagi yang merek terbaru. Iya, nggak Selesai dong. itu kita lihat ada mobil yang terbaru, ambil lagi. Iya. Kepengennya banyak gitu ya. Iya. Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Itu dengan
dengan kehidupan yang sekarang, paham dengan konsepnya gitu ya, bahwa dengan hidup apa adanya gitu ya, semuanya dimulai dengan cash basis gitu ya, semua cash, lunas, segala macam jauh lebih tenang ya Pak ya. Gimana perasaannya Bapak sekarang nih? Alhamdulillah ya. Kalau dulu yang biasanya enggak biasa tersenyum, sekarang tersenyum terus gitu. Padahal kan nih Bapak masih dalam proses nih. Iya. Tapi saya yakin pasti akan selesai kan. Jadi Allah tidak akan memberikan suatu ujian gitu sesuai dengan batas kemampuan umatnya kan gitu. Saya yakin itu cepat atau lambat insya Allah pasti akan selesai gitu kan. Dan itu yang kita harapkan di dalam doa-doa kita, paling enggak terus kita memohon kepada yang di atas bahwa semoga kita dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan Pak disegera selesaikan dulu utangnya, karena memang yang namanya hutang tuh enggak bisa kan waktu zaman Nabi dulu kan utang sahabat gitu, gara-gara dia berhutang enggak mau disolatin kan. Betul sekali. Sampai segitunya, gimana kita yang hanya manusia biasa gitu. Seperti itulah kan gitu. Iya. Dan itu yang menjadi keyakinan Bapak bahwa ya mudah-mudahan bisa segera selesaikan gitu ya utang. Insyaallah, amin. Dan apalagi saat ini kan sudah didukung sama istri. Alhamdulillah. Ya, gitu sudah. Istri saya sekarang terus dia yang mensupport gitu. Alhamdulillah, itu Pak justru yang dibutuhkan kan. Makanya setiap kita berdakwah atau mengajak teman-teman kita gitu, apalagi yang suami istri, kita tekankan ke mereka gitu kan, paling enggak harus bersama istri biar satu frekuensi gitu. Betul sekali. Karena pengalaman di saya pribadi kemarin gitu kan. Jadi kalau kita saja selaku suami gitu yang ikut, kayaknya kurang pas lah gitu. Harus sepasang. Ya, karena memang kita dalam satu rumah tangga gitu. Jadi sampai itu saya bilang ke teman-teman gitu kan, nanti kalau satu pasang atau suami istri yang ikut nanti kayak kayak pengantin baru lah gitu. Betul sih Pak, banyak ya, cerita gitu. Betul, seperti apa juga yang saya rasakan gitu. Masya Allah. Jadi ternyata di MTR ini bukan sekedar bicara tentang lunas utang aja ya. Gitu. Ternyata sampai keluarga, bisnis diperbaiki. Keluarga lunas insya Allah segera. Insya Allah gitu. Anak-anak sekarang gimana Pak? Alhamdulillah juga. Sudah tahu ya Bapak sekarang ada di MTR ya? Semenjak pas waktu di Bogor itu kan langsung kita telepon dia via WA kan gitu. Bapak sama Mama sedang di Bogor, sedang menuntut ilmu gini-gini gitu kan. Karena dia juga kan dia sekolah di basicnya agama gitu. Betul, kan dia paham gitu kan. Baik. Akhirnya dia alhamdulillah mendukung gitu kan. Bahkan senang sekali kayaknya anak-anak mendengar itu. Kalau kemarin kan waktu dia belum ke luar negeri, ke Timur Tengah gitu kan, enggak begitu lah. Karena dia sudah paham gitu kan, sudah dewasa, akhirnya mensupport kita lah gitu. Masya Allah, alhamdulillah sekali ya. Wah, kayaknya hidupnya ini jadi idamannya masyarakat. Alhamdulillah, banyak Allah. Nih Pak, teman-teman gitu ya. Ya mudah-mudahan sih segera selesai Pak gitu ya. Insya Allah. Insya Allah dalam prosesnya. Nah, tapi saya masih penasaran Pak. Kalau tadi Bapak cerita Bapak yang diajak nih nolak-nolak gitu ya, bahkan cuma niatnya setor muka. Pernah nggak nih Pak? Sekarang kan Bapak tugas sekarang malah yang mendakwahi nih, yang datang-datangnya teman-teman. Pernah nggak ada kisah yang sama? Kayak Bapak ngelihat diri Bapak sendiri waktu itu gitu. Ada nggak kawan yang waktu Bapak? Ada ya? Ada. Gimana perasaan Bapak waktu itu? Kebetulan ini target saya, ATM saya gitu kan. Gitu. Kebetulan keluarga juga kan. Okay. Jadi pas waktu di SMA TR kemarin itu kan kita dikasih lembaran kertas gitu kan, disuruh kita siapa targetnya gitu kan. Betul. Kebetulan itu target utama saya gitu kan. Cuman dia tuh agak ngeyel juga. Ya, tapi alhamdulillah karena dia sedikit ada dapat masalah gitu kan. Tertekan gitu ya. Tertekan, dia datang lagi ke kita gitu kan. Akhirnya nanya. Nanya. Cuman istrinya yang agak susah juga, tapi insya Allah nanti kedepannya kita lagi gitu kan. Biar dia ikut lah. Amin. Tapi minimal sudah mulai baca langkah awalnya dari buku merah berarti. Sudah dihadiahkan sama ya. bookletnya juga ada. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Pak. Ya itu memang kenyataannya bukan diri kita sendiri ya. Gitu, bahwa
di luar sana banyak yang tadi memikir bahwa MTR ini apa gitu Iya, ya, gitu ya. Terus menolak, padahal kita ingin mengajak dalam kebaikan gitu Iya, ya. betul. Masya Allah. Dan Bapak rasakan sendiri sekarang ya perubahannya Iya. gitu. Dalam bisnis sendiri, nah saat ini kan saat pandemi nih Pak. Iya. Nah kalau pernah ingat ya, kita memang ya Allah kan sesuai prasangka kita gitu. Waktu itu pada saat Bapak kejadian yang musibah di Lombok, Iya. kalau Bapak yakin akhirnya berpengaruh terhadap usaha, maka usahanya kan ikut hancur waktu Iya, itu ya, iya. ikut. Sekarang sikap Bapak setelah ikut MTR, sikap Bapak seperti apa dengan keadaan sekarang? Apakah ngaruh Pak? Kalau saya sih enjoy aja lah. Enjoy aja. Iya. Jadi pandemi ini nggak ngaruh ya sebetulnya. Nggak ngaruh lah kalau apa namanya, sekalipun beda dengan dulu kan. Kalau dulu nggak dapat jualan pusingnya setengah mati. Kalau sekarang? Kalau sekarang enjoy aja. Iya. Kebetulan saya aja punya lembaga pendidikan gitu di belakang rumah gitu kan. Di sana aja saya nongkrong lihat anak-anak ngaji gitu, suara anak-anak menghafal Al-Qur'an. Masya Allah. Justru semakin menambah ademnya suasana hati gitu. Masya Allah. Apakah itu bagian dari cita-cita Bapak membangun dunia ini sebelum ya, jauh sebelum ikut MTR, atau justru setelah MTR jadi yaudah nih kayaknya kita ada kan gitu? Nggak ada sedikit pun dulu kan, sekalipun Dulu anak-anak saya juga saya sekolahkan juga di lembaga pendidikan yang Islam gitu kan. Makanya seperti yang saya bilang tadi, ini berkah yang saya dapatkan gitu. Jadi musibah yang kemarin Allah datangkan itu bukan merupakan musibah buat saya kan, malah sebagai berkah gitu. Jadi karena musibah kemarin kan rumah kita tidak tempatin kan. Betul. Akhirnya anak saya yang pulang dari Mesir kan itu, jadi punya ide untuk tempat anak-anak mengaji, Memanfaatkan. gitu, memanfaatkan. Jadi timbang-timbang tidak pakai itu, bayangkan hampir 2 tahun lebih rumah itu tidak ditempatin dari sekarang. Tapi alhamdulillah sudah 2 minggu sudah mulai saya tempatin sekarang. Insya Allah berkah sekali itu Pak. Iya. Itu yang memudahkan Bapak insya Allah proses kedepannya. Insya Allah, amin. Kayaknya ketenangan itu pun hadir dari situ, karena Iya. kemuliaannya Bapak nih punya niat mulia ya membangun Iya. itu. Mudah-mudahan lingkungan di Lombok ya Amin. semakin Islami gitu, semakin adem, apalagi banyak Iya. anak-anak yang tahfiz, Masya Allah. Itu amal Alhamdulillah. jariah yang Bapak lagi kumpulkan. Iya. Insya Allah sampai sedemikian rupa ya Pak ya perubahannya ya. Ya. Sampai sedemikian Iya, rupa itu betul. perubahannya. Masya Allah, alhamdulillah. Harapan Bapak ke depan apa sih Pak? Ya, harapannya semoga MTR ini terus booming di daerah saya di Lombok. Amin, Insya Allah. Karena Mudah-mudahan Bapak ke sudah depannya. rasain ya manfaatnya ya. Masya Allah. Lalu Pak, kira-kira apa sih yang Bapak ingin pesan nih sama teman-teman di Lombok khususnya gitu, dan warga MTR seluruhnya gitu ya. Ya kita ini kan sedang berjuang Pak gitu Iya. ya, sedang berdakwah, kita memperbaiki diri kita pribadi, berikut juga kita kan berharap menjadi Iya. kuntum khairu ummah gitu, yang menyebarluaskan dakwahnya MTR. Apa pesan yang Bapak ingin sampaikan untuk teman-teman semua, untuk kita sendirilah Ya, termasuk. pesan saya kepada teman-teman gitu kan, baik yang belum bergabung di MTR atau yang sudah bergabung di MTR, terutama yang belum bergabung gitu kan. Jadi pada intinya atau awalnya apa namanya, karena dia kan teman-teman itu belum paham kan bagaimana MTR yang sebenarnya gitu kan. Seperti apa yang saya ceritakan tadi, saya kirain MTR itu semacam MLM gitu, ternyata kan tidak gitu. Jadi harapannya atau apa istilahnya bagi teman-teman atau yang belum bergabung, mari nanti setelah bergabung nanti bagaimana mengenal apa namanya, ketenangan atau apa gitu, pasti insya Allah didapatkan nanti. Kalau untuk teman-teman warganya nih Pak, kita teman-teman pegiat gitu Pak, Iya. nah, itu apa pesannya? Kita semangati teman-teman semua nih Pak. Ya, apa ya saya bisa nggak bilang apa-apa. Masya Allah. Karena kan Cuman itu aja semangat. tetap semangat ya, Ya, karena tetap insya Allah semangat lah. ada Bagaimana tujuan akhirat. riayah umat gitu aja. Betul. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah Pak. Itu yang paling Alhamdulillah, penting. itu aja. Heeh. Makanya mohon doanya supaya tetap saya istiqomah gitu. Bisa biar lebih Amin. apa namanya, mendekatkan diri kepada yang di atas. Betul. Karena tidak akan mungkin terjadi hal-hal yang di luar logika kita gitu ya. Iya.
Kan kalau cerita-cerita sebelumnya kan banyak tuh teman-teman juga yang bahkan ada yang bulanan, hanya setahun. Pokoknya ada aja kejadian-kejadian unlogik itu. Kalau bukan karena Allah yang ridho, nggak mungkin. Gitu ya. Kayaknya nggak mungkin, nggak masuk akal. Nah, justru dengan niat kita gitu ya, berdakwah sekencang-kencangnya, itu yang menarik pertolongan Allah. Yang kita sebut sebagai apa? Memantaskan diri. Betul. Memantaskan untuk ditolong sama Allah. Nah, kalau Bapak sendiri, Pak Haji Asror nih, ada nggak kejadian yang alogik nih, yang di luar logika, yang memudahkan urusan Bapak? Apa nih dalam prosesnya setelah ikut MTR nih, ada nggak suatu kejadian selain tadi yang di Niah tadi? Apa ya? Untuk sementara belum kayaknya. Belum. Tapi mungkin dalam keluarga atau yang saya rasakan sih di keluarga gitu. Yang bisnis mungkin. Kemarin biasanya perang terus tiap hari gitu kan. Sama istri gitu kan. Alhamdulillah setelah masuk di MTR ini agak berubah 180 derajat gitu. Alhamdulillah. Jadi itu yang Bapak rasakan ya, keajaiban, karena memang tidak mudah, Pak. Iya, betul. Tidak mudah memperbaiki hubungan apalagi keluarga gitu ya. Banyak saudara kita gitu di luar sana, termasuk ya kita mungkin dulu gitu ya berharap pengennya harmonis lagi gitu ya. Banyak di luar sana Pak mungkin yang menyaksikan gitu, teman-teman semua kondisinya tidak harmonis. Seperti kayak sandiwara gitu. Jadi kalau ada orang ya kita pura-pura baik-baik saja gitu. Oke, padahal dalamnya perang gitu. Masya Allah. Dan sepertinya memang unlogik adalah tadi perubahan keluarga itu. Masya Allah. Cuman kan kita untuk bercerita kan udah enak kita ungkapkan gitu. Jadi setelah mengenal MTR itu semuanya kebuka gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, berarti sekarang tinggal fokusnya sama usaha aja untuk menyelesaikan Kang ya. Ya mudah-mudahan deh. Dari 5 ember ini Pak, sekarang tinggal berapa Pak? Agak kurang sih sedikit. Berapa? Sekitar 4,5 lah gitu. Oh Masya Allah, sudah berkurang ya. Tapi berkurang. Tidak ada tekanan sekarang ya? Nggak ada, itu yang mungkin itu dibilang unlogic atau apa gitu kan. Kalau dulu kan kalau orang bang telepon aja kita deg-degannya setengah mati kan gitu. Begitu kita lihat panggilan masuk aja, gimana apa yang kita bisa jawab gitu kan. Kalau sekarang ya enjoy aja kan, karena kita sudah tahu ilmunya juga gitu. Lagi dari pihak perbankan juga sudah mengetahui kondisi kita seperti apa gitu kan. Apalagi ada pertama gempa kemarin, kedua COVID gitu kan. Dan Bapak kooperatif di situ ya? Iya. Gitu ya. Intinya di sana kita harus baik lah gitu. Baik. Ya mudah-mudahan ya itu justru suatu kabar gembira nih Pak. Di antara teman-teman semua pada saat proses negosiasi kan tekanannya terus Pak. Ya kan? Terus. Ini Bapak dapat ketenangan. Ya karena Bapak menunjukkan itikat baik tadi kan gitu ya, mau menyelesaikan. Ya sekarang tugasnya adalah fokus pada usahanya. Seperti yang bilang tadi kan, utang tuh harus dibayar. Betul. Kan? Tapi jangan dipikirkan gitu. Tapi sudah dapat pengajuan Bapak untuk penghapusan bunga denda ongkos itu sudah akad sudah diperbaiki. Sudah. Tinggal ininya. Kita nunggu prosesnya aja. Penyelesaian pokoknya. Ya. Berarti itu unlogiknya. Jadi di antara orang-orang ya teman-teman semua mau dapat penghapusan gitu ya. Ya Bapak sekarang sudah dapat, makanya tenang gitu ya. Sekarang tinggal pokoknya aja. Masya Allah. Siap. Jadi teman-teman semua ini mungkin gitu ya. Bisa terjadi. Ya kalau kita tahu ilmunya, polanya dan mau berproses di dalamnya gitu ya. Apalagi kalau udah ikhlas deh jalannya deh karena Allah lillahi ta'ala gitu ya. Apalagi ada hal yang mulia yang dibangun oleh Pak Haji Asror ini adalah di Niah tadi. Ini sepertinya juga menjadi doa Pak. Insyaallah. Jadi inspirasi nih buat teman-teman warga MTR khususnya. Ya, kalau bisa bangun sesuatu yang kebetulan Ustaz pernah ke sana ke rumah juga lihat Niah kita. Masya Allah. Terus gimana kata beliau? Iya alhamdulillah gitu. Mendukung sekali ya. Masya Allah. Itulah ternyata yang diciptakan warga MTR khususnya. Kita tidak memikirkan diri sendiri, justru Masya Allah ini meneruskan tongkat dakwahnya gitu ya Rasulullah. Bahkan membuat pendidikan Islam seperti ya. Hafiz Quran, apalagi hafiz Quran yang bebas dari utang riba. Masya Allah itu. Mudah-mudahan ini bekal
bekal untuk mereka, bekal untuk Bapak Amin. gitu ya, dan keluarga, mudah-mudahan jadi alasan Allah akan memudahkan segala urusan. Insyaallah. Kayak gitu. Jadi teman-teman semua, banyak sekali pembelajaran yang saat ini saya dapatkan dari Pak Haji Asror. Sebetulnya mau ngobrol panjang ya, cuma kayaknya lebih enak nanti di belakang sambil ngopi, Oke, Pak. sip. Gitu. Jadi Kebetulan nanti, belum ngopi juga nih. oh gitu. Siap. Makanya agak ngantuk-ngantuk. Agak ngantuk. Nanti kita siapkan kopi terbaiknya Sip. gitu ya. Insyaallah nanti kita ngobrol lagi. Kalau teman-teman mau main ke tempatnya Pak Haji Asror, boleh itu mampir. Sip, Supermarketnya kita apa tunggu Pak namanya? Putra Mandiri. Supermarket PM. Putra Mandiri. Ya, Di PM jalan apa? Ya, Di jalan apa? Jalan Pendidikan pas depan Pasar Aimal. Oh, jadi kalau teman-teman lagi main ke Lombok bisa main supermarket itu ya, jajan-jajan di situ ya, Masya Allah. Dan kalau ada teman-teman yang mau dalam proses pembangunan konstruksi, Iya. butuh bangunan gitu, bahan-bahan bangunan, boleh ya? Iya, Gitu, boleh. Insya Allah. Baik. Kalaupun ada misalnya teman-teman yang khususnya dari Lombok Timur gitu kan, yang butuh BBM gitu kan, BMM ya. buku BBM namanya kan, nanti bisa diambil di minimarket. Oh, di minimarket tadi. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Gitu, Masya Allah. Di toko tadi apa? Putra Mandiri. Putra Mandiri di Jalan Pendidikan pas depan Pasar Aimal. pas di depan Pasar Aimal. Iya. Silahkan langsung merapat teman-teman semua. Teman-teman yang mau jadi anggota MTR bisa langsung Dengan riang gembira diterima ya Pak ya. terima Insya ya. Allah, alhamdulillah. Jadi Santai. alhamdulillah, Insya Allah luar biasa sekali. Jadi silahkan merapat. Mudah-mudahan video kita kali ini sangat bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Amin. Jadi manfaat buat teman-teman semua. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, karena di situ juga Anda akan mendapatkan amal jariahnya. Bayangkan ketika Anda share video ini, ya, lalu dibaca, ditonton oleh mereka, saudara, teman, kerabat, lalu mereka ikut tersadar, maka akan jadi amal jariah Pak untuk mereka. Itu Insyaallah, amin. salah satu dakwah yang mudah, ya kan? Silahkan lakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ngobrol lagi di acara yang sama. Terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sama-sama Pak. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.